bahagia diperhatikan. Waktu telah menunjukkan pukul 12:05 WIB siang. Tugas yang Pak Rangga berikan belum selesai. Aku terpaksa menunda makan siang supaya cepat rampung. Aku tidak menghiraukan sekeliling, sebab pandanganku fokus pada layar komputer di depanku. "Kamu tidak makan siang?" Aku kaget mendengar suara Pak Rangga menyapaku. "Ini belum kelar, Pak. Makan siangnya nanti saja," jawabku. Aku mengalihkan pandangan sejenak dari layar komputer. "Tidak apa-apa, makan siang aja dulu, nanti bisa dilanjutin lagi," balasnya. Ya ampun, ternyata walaupun dia seorang bos, tetapi bisa menunjukkan perhatiannya kepada karyawatinya. "Iya, Pak," ucapku, lalu menghentikan pekerjaan untuk sementara. Pak Rangga segera berlalu dan turun menuju lantai 1. Sementara aku segera membuka tas dan mengambil bekal yang telah ibu siapkan tadi pagi, lalu menuju pantry. "Mas, maaf, saya boleh numpang makan di sini ya?" tanyaku kepada Mas Bayu, salah satu OB di kantor ini. "Silakan, Mbak," jawabnya. "Terima kasih, Mas. Akhirnya aku bisa menikmati bekal buatan ibu di ruangan ini." "Sama-sama, Mbak. Oh ya, Mbak bawa bekal dari rumah?" tanya Mas Bayu. "Iya, Mas," jawabku sambil membuka bekal. "Oh, karyawan lain pada makan di kantin seberang jalan, tidak jauh dari kantor ini." Mas Bayu memberitahukan tempat karyawan lain untuk menikmati makan siang. "Nggak apa-apa, Mas. Bawa bekal aja, lebih irit." Hehe. Mas Bayu tidak tahu seperti apa kehidupan keluargaku. "Iya sih, Mbak. Saya juga selalu bawa bekal yang sudah disiapkan istri saya," jelas Mas Bayu. Ternyata laki-laki itu juga melakukan hal yang sama denganku. "Oke deh, saya makan dulu ya, Mas. Aku tidak ingin berlama-lama karena pekerjaan telah menungguku." "Monggo, silakan, Mbak." Aku pun menyantap masakan ibu yang super lezat menurutku. Ada ikan asin dan tempe goreng, juga sayur bening bayam. Tidak ketinggalan dengan sambal terasi yang selalu menggugah selera. "Bayu," terdengar suara memanggil Mas Bayu. Sepertinya itu suara Pak Rangga. Beliau menuju ke sini. Ada apa ya? Mas Bayu kelihatan panik. "Gimana nih, Mas? Gimana kalau Pak Rangga lihat saya makan di sini?" tanyaku bingung. Entah seperti apa reaksiku jika bos tampan itu melihatku saat makan. "Gak apa-apa, Mbak, makan aja. Aku keluar nyamperin Pak Rangga," ucap Mas Bayu lalu keluar dari pantry. Aku sangat lega karena Pak Rangga tidak sampai masuk ke pantry. Aku bingung jika dia melihatku makan siang di sini. Aku juga takut salah tingkah di depannya. Setelah tugas dari Pak Rangga selesai, aku segera memasuki ruangannya, lalu menyerahkan hasil kerjaku tersebut. "Tugas dari Bapak sudah saya siapkan," ucapku setelah berdiri di samping meja kerjanya. "Oke, kamu duduk dulu." Dia memintaku duduk. "Baik, Pak." Entah kenapa, aku selalu saja salah tingkah jika berada di dekatnya. "Makan siang di mana tadi?" Kenapa pertanyaannya bukan seputar pekerjaan ya? "Saya, Pak." Aku gugup. "Iya, kamu." Dia memandangku. Ketampanannya membuatku tidak ingin berpaling dari wajahnya. "Saya bawa bekal dari rumah, Pak. Jadi saya makan di pantry," jawabku jujur. "Oh, pantes." "Pantes apa, Pak?" tanyaku penasaran. "Tadi saya tidak melihat kamu di kantin. Tadi saya ke kantin sebentar. Tapi karena menu hari ini tidak sesuai dengan selera saya, ya saya balik lagi ke kantor," jelasnya panjang lebar. "Oh,
Jadi Bapak belum makan? Kenapa aku jadi perhatian ya? Udah, tadi saya minta tolong Bayu OB untuk masakin mie instan. Kamu kenapa tidak makan di kantin? Ternyata Pak Rangga seorang direktur yang sangat ramah. Ibu saya sudah menyiapkan bekal untuk makan siang di kantor, Pak. Oh, iya deh. Saya cek data yang kamu buat. Nanti kalau ada yang kurang, saya panggil lagi. Baik, Pak. Saya permisi. Oke, jawab Pak Rangga. Aku pun keluar dari ruangannya. Aku berpikir, apa mungkin dia selalu menunjukkan keramahannya kepada semua karyawan dan karyawati di kantor ini? Namun, aku pernah mendengar pembicaraan beberapa karyawati yang mengatakan Pak Rangga sangat cuek. Waktu menunjukkan pukul 5:25 WIB sore. 15 menit lamanya, aku menunggu angkutan umum. Namun, entah kenapa sore ini, jalanan tidak ramai dilalui kendaraan. Aku benar-benar bingung. Saat belum kerja, aku sering melihat angkutan umum lalu lalang setiap sore. Ini hari pertama kerja, tetapi kenapa tidak ada yang lewat dari jalan ini? Aku melihat si RV Silver menuju ke arahku dengan membunyikan klakson. Siapa gerangan orang yang mengenalku di sini? Baru juga kerja sehari. Kaca jendela mobil terbuka dan aku melihat sosok Pak Rangga. Nunggu siapa? Tanya pemuda tampan itu. Nunggu angkot, Pak, jawabku. Susah nyari angkot di sini. Ikut saya aja, ajaknya. Nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu aja, jawabku mengelak karena merasa sungkan mengikuti kemauannya. Saya bilang masuk, ini perintah. Pak Rangga tiba-tiba berubah tegas. Iya, Pak, jawabku ketakutan, lalu masuk mobilnya. Kamu tinggal di mana? Tanya Pak Rangga setelah mobil meluncur. Dekat kok, Pak, 15 menit dari kantor. Tadi pagi kamu naik apa ke kantor? Naik angkot, Pak. Pagi-pagi banyak angkot yang lewat di sekitar rumah saya. Tapi kenapa sorenya nggak ada yang lewat kantor ya? Saya juga bingung. Jelasku panjang lebar. Saya jarang lihat angkot lewat di sekitar kantor. Makanya saya minta kamu masuk mobil. Nggak apa-apa saya antar. Tapi saya jadi ngerepotin Bapak. Nggak merasa direpotin kok. Santai aja. Aku terharu melihat kebaikan Pak Rangga. Jabatan yang dia peroleh tidak mengubah rasa kemanusiaan dan pedulinya terhadap orang lain. Aku makin mengagumi sikapnya. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga baik. Kenapa Rangga sangat peduli dan perhatian terhadap Citra?